Saya punya guru Romayai Ashmawi. Syekh Ashmawi itu beliau Masya Allah kealimannya sejak muda diakui oleh guru-gurunya, sehingga guru-gurunya saya menyaksikan sendiri ketika masih mondok di tempat beliau. Guru-gurunya yang sepuh seperti Kiai Amrin, Mama Yai Amrin, Babakan Ciwaringin, Mama Yai Mukhtar, kemudian Mama Mukhlas dan yang lain, itu sering nenteng kitab dari rumah masing-masing. Beliau-beliau ini pada punya pondok, dan beliau-beliau ini gurunya dari Syekh Ashmawi. Tapi seringkali datang ke pondoknya Mama Yai Ashmawi, sampai ada yang pakai beca karena sudah nggak kuat jalan, tapi tetap memaksakan diri pakai beca, pakai tongkat. Mama Yai Mukhtar waktu itu, kemudian Mama Yai Amrin bawa kitab ke siapa? Ke muridnya, ke santrinya yang sudah jadi pengasuh pesantren, yang sudah punya pesantren. Dekat pesantrennya, depan-depanan. Datang gurunya yang sepuh-sepuh ini pada datang ke rumah kiai saya yang lebih muda jauh dibandingkan beliau-beliau gurunya. Ngapain? Ngaji. Nah, guru saya Yai Ashmawi, Romo Yai Ashmawi, Syekh Ashmawi ini berarti kealimannya sudah diakui oleh guru-gurunya yang alim sejak beliau masih muda. Tapi kebersahajaan beliau, kesederhanaan beliau, ketawaduan beliau, beliau masih sampai sekarang masih ke sawah. Tadus bin nikmah, saya beruntung, saya bersyukur kepada Allah pernah khidmat kepada beliau, ngopenin sawah, bikin bata, ya seperti itulah. Tapi ternyata bukan cuma santri yang bantu beliau, beliaunya pun pergi berkebun kacang hijau. Beliau kemudian menyemai, beliau menjemur kacang setelah dipanen. Masya Allah, luar biasa, santai, padahal alim luar biasa. Dan beliau pernah diakui kealimannya, mendapatkan gelar doktor honoris causa dari California University karena karya tulisnya banyak sekali, tak kurang dari 30 judul. Yang satu judul ada yang 5 jilid, ada yang 3 jilid. Tapi ketika beliau mendapatkan undangan untuk penobatan, pemberian gelar doktor honoris causa di bidang ilmu, penelitian ilmiah Islamiyah, dikumpulkanlah kiai-kiai sepuh dan kiai-kiai muda di komplek pesantren. Ada 46 pesantren, ngumpullah. Ketika dikumpulkan, tanya beliau tuh dengan tawaduknya, nanya gimana nih, jajak pendapat. Padahal beliau tinggal ambil aja, tinggal terima, nggak perlu nanya sama yang lain. Termasuk murid-muridnya dikumpulin yang sudah pada jadi kiai, tapi kumpulin gimana nih. Kata yang muda-muda, sudah kiai terima saja, ambil saja, lumayan katanya, orang mah susah jadi dokter harus kuliah apa ini. Beliau ternyata justru diakui kealimannya, keilmuannya. Lalu kata yang sepuh, nggak usah katanya, kata yang sepuh-sepuh, nggak usah, toh kiai kan tetap ujung-ujungnya mengajar di pesantren, masa mau ninggalin pesantren katanya. Tanpa gelar doktor honoris causa juga tetap kealiman itu akan dinilai oleh masyarakat, oleh umat. Siapa yang alim dan siapa yang ngalim. Gayanya kayak orang alim, bergaya alim padahal tidak alim. Masyarakat yang menilai mana yang mumpuni, mana yang tidak. Masyarakat yang akan menentukan mana yang akan dipakai rujukan, mana yang hanya dijadikan sebagai tontonan. Kata yang sepuh-sepuh begitu. Maka akhirnya keputusan beliau memecah ketegangan pada saat itu. Nah, kalaupun diambil, ya
suniki bakat dicukut kui gelar doktore ya tetap paling doktor kastrol sih. Andai saya terima gelar tersebut tetap saja saya ini doktornya doktor kastrol, kata beliau. Sampai begitu. Apa itu kastrol? Doktor kastrologi. Sampai saya juga pernah mengungkapkan karena saya pernah menjadi narasumber di beberapa universitas, diantaranya di IAIN Pekalongan, diantaranya itu. Kemudian juga ada di universitas yang lain sebagai narasumber. Di IAIN Pekalongan pada saat itu seminar disandingkan dengan Profesor Dr. Sulaiman Al-Kumayi, seorang guru besar dari Universitas Wali Songo kalau tidak salah, dari UIN Wali Songo dan beberapa sekolah tinggi yang lainnya di Jawa Tengah. Kalau beliau bagian neurologi, menjelaskan tentang neurologi. Nah, kan pada saat sebelum menyampaikan materi pemaparan itu dibacakan CV-nya, profil kita dibacakan, sejarah riwayat singkat kita, sejarah pendidikan maksudnya, riwayat pendidikan. Kalau Profesor Sulaiman, wah sekolah dari S1 di mana, S2, S3 di mana. Pas saya gimana itu? Saya bilang saya ini doktor kastrologi begitu. Bingung para mahasiswa. Apa itu doktor kastrologi? Nanya sama istri saya itu, mereka bisik-bisik, "Mi, apa itu doktor kastrologi, Mi?" katanya. "Itu loh, panci yang buat nanak nasi. Biasa santri kalau bikin nasi liwet itu kan pakai kastrol." Gitu kan. Yang tebal, agak bulat itu tuh. Itu namanya kastrol. Nah, kita saya ini kan waktu zaman pesantren dulu kita ini masak sendiri. Bahkan saya 8 tahun gak makan nasi. Makanannya apa? Ya ngerebus apa kek yang ada begitu. Kadang jagung, kadang juga ubi-ubian, seperti itu. Akhirnya pada ketawa, baru ngeh ternyata, oh kirain apa, yang kami tahu itu astrologi dan astronomi. Kalau astrologi, astronomi kami ngeh, kami ngerti, tapi ini kastrologi, ini baru ini dalam dunia. Dan itu ilmu sains apa itu katanya, jurusan apa itu, kastrologi, fakultasnya fakultas apa nih? Fakultas perjurigan itu. Seperti itu ternyata. Lalu guru saya akhirnya ya tidak menerima, hampir sama seperti Gus Bahauddin Nur Salim juga, beliau hendak diberikan gelar doktor honoris causa, beliau menolak, beliau tidak mau. Sama guru saya Syekh Ashmawi, Kiai Ashmawi juga ketika diberikan doktor honoris causa, bahkan itu akan diberikan oleh California University dari Amerika, mengakui kealiman beliau di Cirebon. Alim, tapi kalau kita melihat beliau sederhana, Masya Allah, bersahaja sekali ya. Sangat-sangat tawadhu, luar biasa. Kadang sering kali kalau murid-muridnya ngasih pakaian nih baru-baru, sering nggak dipakai malah disodakohin sama beliau. Atau kadang dipakai cuma sekali 2 kali sudah selesai dicuci kemudian disodakohin lagi. Guru saya seperti itu. Dan beliau baru berani pakai peci putih setelah beliau pulang hajian. Sebelum hajian pecinya ya hitam biasa, songkok hitam, peci hitam. Baru sekarang beliau baru berani pakai peci putih tuh. Masya Allah, tawadhu'nya luar biasa. Lah kita santri peci putih sampai kumel. Ya Allah.